Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kita semua dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kami akan mengupas tuntas pembahasan tentang permata yang berada dalam diri manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, bahwa penciptaan manusia mengalahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada makhluk Allah yang bernama malaikat, ia sujud saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mempunyai nafsu. Dan ada makhluk Allah yang selalu membangkang terhadap perintah-perintah Allah yang bernama iblis. Dan manusia berada di antara malaikat dan iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dalam ayat lain Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, bahwasanya manusia hidupnya penuh dengan kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal saleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawharun fi jismi bani adam yuziluha arba'atun asya' amal jawahiru fal aklu wad dainu wal haya'u wal amalu shalih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada mutiara. Di dalam tubuh manusia ada mutiara, dan mutiara itu bisa hilang dengan melakukan 4 perkara. Amal jawahiru fal aklu wad dainu wal haya'u wal amalu shalih. Adapun permata di dalam diri manusia adalah, pertama adalah akal, agama, malu, dan melakukan amal saleh. Keempat perkara tersebut bisa hilang sebab melakukan 4 perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk
diberinya manusia yang bernama akal. Akallah yang membedakan manusia dengan hewan. Akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Akal manusia akan berfungsi manakala ketenangan jiwa di dalam dirinya itu ada. Sedangkan akal tidak berfungsi manakala hidupnya penuh gundah gulana. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan akal yang sehat, maka kita harus menggunakan ketenangan jiwa di dalam diri kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia akan menjadi rusak. Fal ghadab yuzilul aql. Kemarahanlah yang menghilangkan akal sehat manusia. Ketika kemarahan itu sudah berada dalam diri manusia, maka manusia tidak bisa berpikir dengan jernih. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada umatnya dan pemeluknya, ketika diri kita terbawa emosi kemarahan, maka ambillah wudhu. Karena yang namanya marah itu dibikin oleh setan. Setan terbuat dari api. Oleh karena itu, untuk mendinginkan, menjernihkan hawa nafsu kemarahan dalam tubuh kita, maka kita berwudu. Sahabat Umar bin Khattab berkata, Innal wudu as-salih yatridu anka syaitan. Sesungguhnya wudu yang baiklah yang bisa menolak terhadap setan. Ketika setan tidak mampu menguasai hawa nafsu kita, maka yang ada adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa di dalam diri kita adalah senantiasa memudawamakan wudu kita. Wudulah yang mampu mengontrol akal manusia ke kejerniannya. Wudulah yang menyebabkan manusia senantiasa berpikir positif dan dihilangkan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, penting bagi kita agar kita selalu tajdidul wudu, memperbaharui wudu kita agar setan tidak bisa menguasai dalam diri kita. Karena kemarahan adalah merupakan dari setan. Setan terbuat dari api. Api kalah oleh air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dalam mutiara yang berada pada diri kita adalah wadain, agama. Agama mengajarkan kepada umat pemeluknya untuk selalu berbuat baik. Agama mengatur kepada pemeluknya untuk berakhlakul karimah. Oleh karena itu, tidak ada suatu agama pun yang tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk berakhlakul karimah. Oleh karena itu, jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terhias dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia berada pada jiwa-jiwa yang tenang,
yang jiwa-jiwa yang dalam dirinya tidak pernah melakukan maksiat, ketika berbuat maksiat langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Dalam diri orang-orang yang beriman, dalam diri orang-orang yang mempunyai agama, tidak mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Khaufan minallah, karena takut terhadap janji. Khaufan minallah, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan yang menyebabkan manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup di dalam dunia ini, yang dibutuhkan adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita menjauhi maksiat, semakin kita disebut orang-orang yang beragama dan juga dihiasi dengan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal haya. Kemudian yang kedua adalah malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu ketika kita melaksanakan maksiat. Malu ketika kita melanggar larangan-larangan Allah. Malu ketika kita hidupnya selalu bergelimang dengan maksiat. Kehayaan, kemaluan itu ada pada diri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang-orang yang beriman akan selalu melakukan fi'lut ta'at, akan selalu mengerjakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan, karena di dalam dirinya ada sebuah haya, ada sebuah kemaluan. Tetapi kemaluan dalam diri manusia itu bisa hilang. Wat-tama'u yuzilul haya. Tomaklah yang menghilangkan sifat malu dalam diri manusia. Suatu gambar, ketika ada tetangganya memasak, dia mengharapkan tetangganya itu memberikan bagian kepada dirinya. Ini yang dinamakan dengan tomak. Ketika kita itu selalu tomak, ketomakan itu mengharapkan pemberian orang lain, selalu ditanamkan dalam diri kita, maka kemaluan dalam diri kita itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada sifat malu dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita adalah bagaimana orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, adalah merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah menghilangkan sifat tamak di dalam dirinya. Oleh karena itu, mari di dalam membenahi kehidupan kita, dalam membenahi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita garis bawahi adalah menghilangkan sifat tomak di dalam diri kita, karena ketomakanlah yang akan menyebabkan kita jauh dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika sifat tomak itu sudah berada pada diri kita, maka kita dikatakan orang-orang yang tidak bersyukur atas terhadap nikmat yang Allah berikan. Ketika kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka yang terjadi dalam diri kita, kenikmatan-kenikmatan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mutiara yang keempat yang berada dalam diri manusia adalah amal soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal solehlah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita yang banyak, tetapi karena kita
mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diperoleh manakala kita selalu beramal soleh. Bagus, hablum minallah, hablum minannas. Bagus kepada Allah, bagus sesama manusia. Di dalam beribadah pun kita harus mementingkan ibadah baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terhadap sesama manusia. Sholat kita yang kita lakukan adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah baik. Tetapi ketika kita selesai sholat, maka nilai-nilai di dalam sholat itu adalah akhlakul karimah. Asar sujud di dalam orang yang melaksanakan sholat adalah bukan orang yang jidatnya hitam, tetapi asar sujud kita adalah perilaku amal soleh kita bagus terhadap masyarakat sekitarnya. Inilah yang dikatakan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan, yang kita bangun, yang kita bina akan merasa hilang kalau kita melakukan ghibah. Wal ghibah yuzilu amal soleh. Ghibah akan mengurangi amal soleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghibah, fa inna fiha salasatun afatin la yustajabu li sahibiha du'a'un wa la yaqbalu lahu hasanatun wa tarakakum alaihi sayyi'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus takut untuk melaksanakan ghibah, karena ghibah adalah merupakan 3 perkara yang merusak tatanan kehidupan. La yustajabu li sahibiha du'a'un. Doanya orang yang suka ghibah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita hidup di alam dunia, kita membutuhkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan diberikan manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang suka ghibah, yang suka membicarakan keburukan orang lain, tidak akan diterima doanya. Selama hidupnya doanya tidak akan diterima, kecuali ia meninggalkan ghibah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyatnya pengaruh ghibah dalam tatanan kehidupan kita, yang bisa merusak amal soleh kita. Hindarkan ghibah kalau memang doa kita pengen dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita doa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan setiap malam, apalagi di bulan Ramadan ini. Doa kita pengen didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita pengen diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu doa Allah akan diijabah manakala kita meninggalkan sifat ghibah dalam diri kita. Yang kedua adalah wala taqbalu lahu hasanatun. Allah tidak akan menerima amalan kebaikan kita. Ketika kita suka menggunjing orang lain, suka membicarakan aib orang lain, suka membicarakan kekurangan orang lain, maka seluruh amal kebaikan kita di dunia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, wahai saudaraku ikhwanul muslimin, mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita tinggalkan ghibah. Daripada mulut kita untuk berghibah orang yang tidak karuan, ayo bibir kita basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amalan yang kita lakukan di dunia ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keempat mutiara tersebut senantiasa dijaga di dalam diri kita, sehingga kita menjadi seorang yang mukmin yang kafah, seorang mukmin yang benar-benar beriman, sehingga pas apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu fisilmi kafah, kita masuk Islam secara keseluruhan jiwa dan raga kita, amal dan perilaku kita senantiasa bernilai keislaman. Wallahu musta'an ila sabilil huda wal bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.